Dalam narasi besar mengenai Satrio Piningit, kehadirannya tidak pernah bersifat tiba-tiba. Semesta selalu memberikan isyarat melalui fenomena makrokosmos yang mencerminkan kondisi mikrokosmos jiwa manusia. Bagian ini akan membahas tentang transisi dari masa penuh kekacauan menuju masa keemasan, sebuah siklus yang dalam kebijakan leluhur sering disebut sebagai perpindahan dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Dinamika zaman kegelapan, kala bendu. Sebelum fajar menyingsing, malam akan mencapai titik tergelapnya. Zaman kegelapan ditandai dengan apa yang kita sebut sebagai sungsangnya, nilai-nilai kehidupan. Di masa ini, kebohongan dianggap sebagai kebenaran, dan kejujuran dianggap sebagai ancaman. Jati diri bangsa seolah hilang ditelan gelombang materialisme yang ekstrim. Manusia kehilangan pegangan spiritualnya dan lebih memuja kulit daripada isi. Secara kosmik, masa ini adalah fase pembersihan. Ketidakadilan yang terjadi di mana-mana sebenarnya adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa sistem yang ada sudah tidak lagi berkelanjutan. Ketika manusia mengeksploitasi sesamanya dan mengabaikan alam, maka frekuensi bumi akan merespons dengan berbagai anomali. Ketidakteraturan cuaca, bencana yang beruntun, serta gejolak sosial adalah manifestasi dari ketidakseimbangan energi kolektif. Inilah masa di mana piningitnya kebenaran mencapai puncaknya. Fenomena alam sebagai cermin jiwa, kesadaran kosmik mengajarkan bahwa tidak ada pemisahan antara apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Ketika sebuah bangsa kehilangan jati dirinya, frekuensi kolektif mereka menjadi rendah dan kacau. Hal ini seringkali bertepatan dengan munculnya berbagai fenomena alam yang tidak biasa. Namun, bagi mereka yang memiliki ketajaman batin, tanda-tanda ini bukanlah untuk ditakuti, melainkan dibaca sebagai pesan bahwa bumi sedang melakukan detoksifikasi. Satrio Piningit sebagai simbol kesadaran murni hanya akan muncul ketika tanah dan manusianya telah siap. Proses persiapan ini seringkali terasa menyakitkan, karena melibatkan penghancuran struktur-struktur lama yang korup dalam pikiran dan sistem kita. Piningit atau ketersembunyian sang pemimpin sejati di masa ini adalah bentuk perlindungan semesta, agar ia tidak terkontaminasi oleh frekuensi kegelapan yang sedang mendominasi. Transisi menuju zaman keemasan, kala subah. Transisi dari kegelapan menuju cahaya bukan hanya soal waktu, melainkan soal perubahan frekuensi batin. Jati diri bangsa yang asli, yang berlandaskan pada gotong royong, harmoni, dan ketuhanan yang inklusif, mulai berdenyut kembali di tengah-tengah kehancuran nilai-nilai lama. Inilah yang disebut dengan masa transisi. Di titik ini, mulai muncul individu-individu yang tidak lagi tertarik pada perebutan kekuasaan duniawi, melainkan lebih fokus pada perbaikan diri dan pelayanan kepada sesama. Munculnya kesadaran ini ditandai dengan sadarnya manusia akan pentingnya kembali ke akar. Bukan akar dalam arti sempit, melainkan akar kemanusiaan yang universal. Mereka mulai menyadari bahwa kesejahteraan sejati tidak bisa dicapai melalui penindasan. Ketika cukup banyak individu yang mencapai level kesadaran ini, maka secara otomatis energi kolektif bangsa akan berubah. Inilah momen di mana tabir yang menutupi sang satrio mulai menipis. Menyelaraskan diri dengan gelombang perubahan. Bagaimana kita menyikapi tanda-tanda zaman ini? Kuncinya adalah eling dan waspada, ingat dan terjaga. Ingat akan asal-usul sejati kita sebagai makhluk spiritual, dan terjaga terhadap tipu daya ego yang seringkali menjebak kita dalam kebencian dan perpecahan. Jati diri bangsa kita adalah jati diri yang damai dan merangkul. Jika kita masih terjebak dalam amarah dan keinginan untuk menghancurkan, maka kita sebenarnya masih menjadi bagian dari zaman kegelapan tersebut. Satrio Piningit adalah prototip manusia masa depan yang telah berhasil melampaui dualitas. Ia tidak memihak pada golongan, namun memihak pada kebenaran universal. Untuk menyambut kehadirannya, baik sebagai sosok nyata maupun sebagai kesadaran kolektif, kita perlu membersihkan rumah batin kita sendiri. Bangsa yang besar tidak menunggu penyelamat, melainkan mempersiapkan diri untuk layak diselamatkan dengan cara memperbaiki moralitas dan etika kehidupan sehari-hari. Zaman kegelapan akan berakhir bukan karena paksaan, melainkan karena ia telah menyelesaikan tugasnya untuk mendidik manusia. Penderitaan adalah guru yang keras, namun ia efektif dalam memaksa jiwa untuk mencari jalan pulang menuju jati dirinya. Ketika batin kolektif bangsa telah jenuh dengan kepalsuan, disitulah letak titik balik menuju fajar baru. Apakah Anda merasakan bahwa tanda-tanda perubahan ini sudah mulai muncul di sekitar Anda? Perubahan seringkali dimulai dari riak kecil di dalam hati sebelum menjadi gelombang besar di masyarakat.